tentunya kita berjumpa lagi di live talk show kali ini masih bersama tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung yang masih penasaran dengan tema yang akan kita bahas sore hari ini. Jadi tetap stay tune di 99,7 Srinadi FM. Oke, ada pendengar Srinadi, untuk tema kita di sore hari ini adalah penguatan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja. Nah, di mana ya yang sering sekali menjadi masalah di seluruh kalangan, apalagi anak-anak dan remaja, yang saat ini memang benar-benar harus dijaga dengan baik agar nantinya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat dan berguna untuk masyarakat. Nah, mengapa sih untuk penguatan karakter keluarga itu sangat penting? Jadi, kita simak talk show kita kali ini. Nah, karena melalui pola asuh tidak sembarang pola asuh biasa, melainkan pola asuh yang seharusnya dilakukan oleh semua anggota keluarga agar kedepannya bisa mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan berguna untuk bangsa dan negara. Baiklah pendengar Srinadi, tentunya saya tidak sendiri ya di sini, ditemani oleh dua narasumber cantik kita di sore hari ini. Oke, untuk narasumber yang pertama adalah Ibu Cukurde, istri Agung Bintang. Gimana kabarnya, Bu? Baik, luar biasa. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Baik sekali, Ibu. Terima kasih. Oke, wah, masih semangat ya? Masih semangat. Pastinya, apalagi ini memberikan informasi penting sekali untuk masyarakat. Oke, untuk narasumber yang kedua, Ibu Nimade Hari Sedani. Ibu, gimana kabarnya, Bu, Hari? Baik sekali, terima kasih atas sambutannya di Srinadi FM ini. Terima Thank kasih. you. Yang masih bingung mengenai pola asuh anak dan remaja. Nah, jadi tetap stay tune karena sebentar lagi ini tema yang sangat penting banget bakal kita sampaikan. Nah, jadi untuk Ibu Cikorde, istri Bintang, Bu ya. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan penguatan karakter keluarga melalui pola asuh. Nah, kan banyak tuh yang bilang pola asuhnya salah lah, gini lah, gitulah, Bu. Jadi untuk yang benarnya gimana sih, Bu, mengenai pola asuh ini? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba. Sebelumnya kami dari bidang 1, Pokja 1 dari tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung akan memberikan informasi ilmu kepada pemirsa, terutama kader-kader yang ada di desa. Oke, nah jadi sangat penting sekali ya, terutama untuk mereka yang menjadi kader ataupun jadi tim penggerak PKK ya, Bu ya. Sesuai dengan visi gerakan PKK, yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Itu adalah visi dari gerakan PKK. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ada 5 misi yang harus dilakukan. Betul. Salah satunya adalah di misi pertama, membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila. Itu misinya. Jadi harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila juga ya, Bu ya. Betul, betul sekali. Kemudian visi gerakan PKK dapat terwujud salah satunya melalui pembinaan karakter keluarga. Dalam keluarga yang penuh cinta kasih kepada putra-putri dan menanamkan perilaku berbudaya dan berkepribadian Indonesia melalui keteladanan orang tua itu sendiri. Jadi kita selaku orang tua dan orang yang dituakan dalam hal ini yang ada di lingkungan keluarga kita, seperti kakek, nenek, kakak, paman yang ada di lingkungan rumah itu sendiri. Berarti orang terdekat, Bu ya. Betul sekali. Jadi orang yang terdekat di lingkungan rumah kita itu sendiri. Agar anak kita tumbuh dan berkembang sejak dini dengan memiliki nilai-nilai sosial dan semangat gotong royong. Itu yang kita harapkan sebagai orang tua. Jadi benar sekali ya pendengar Srinadi. Jadi dengan dorongan dari orang tua, di mana anak-anak kita juga bisa
menjadi generasi penerus bangsa Bu ya, tentunya yang kita harapkan ya seperti baik dan bisa berguna untuk masyarakat nantinya ya. Dan remaja ya yang sering sekali hari ini sih remaja sudah banyak sekali yang keluyuran seperti itu Bu ya. Terutama anak yang Baru baik meranjak, istilahnya. bener remaja. meranjak dewasa itu ya Bu ya. Jadi Oke. lahir tapi anak-anak yang masih dalam kandungan Iya. itu. Jadi kita mengasuh anak dari awal mulai kehamilan Betul. hingga dilahirkan dan hingga dewasa nanti Bu ya. Kira-kira untuk remaja kali ini Bu pernah ada kejadian enggak seperti adanya kan banyaknya nih remaja yang keluyuran atau salah pergaulan Bu, sering banget ya, itu gimana sih cara mengatasinya Bu? Baik, terima kasih. Mungkin saya menambahkan ya. Jadi untuk anak-anak agar tidak salah pergaulan, di sini perannya kan tadi yang sangat berperan adalah orang tua ya. Jadi orang tua hendaknya lah dia itu memegang prinsip tidak menang atau tidak kalah. Ada prinsipnya tersebut. Jadi orang tua harus bisa kapan dia bisa menguji anaknya, kapan di saat memang orang tua salah, orang tua juga bisa mengalah, meminta maaf. Jadi orang tua dan anak harus ada seperti teman, Berarti saling mendukung Ibu ya, sama saling mengerti itu ya. Anak bukanlah pihak yang harus disalahkan dan orang tua bukanlah pihak yang paling benar. Jadi ketika kita bisa sebagai teman, astungkara. Jadi anak-anak kita pun akan bisa mendengarkan kita dan tidak terjadi hal-hal yang negatif terhadap anak kita di luar. Anak itu dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab dari ayah dan ibu. Jadi bagaimana orang tua itu harus memahami cara untuk mendidik anaknya, mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak tersebut sehingga apa yang menjadi cita-cita anak itu sendiri dapat tercapai. Jadi hakikat dari pola asuh anak itu mungkin hal-hal yang sudah kita jalani sebagai orang tua kepada anak ya, sebagai orang yang dituakan kepada anak-anak di rumah, kepada cucu, kepada keponakan. Jadi orang tua itu pada hakikatnya mereka itu harus mendidik. Kemudian orang tua itu harus bisa memberikan teladan kepada anaknya, kemudian tuntunan, memberikan perlindungan, serta memberikan kasih dan sayang. Orang tua itu harus penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada keluarganya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait hakikat dari pengasuhan anak dan remaja. Kasih dari keluarga, terutama dari keluarga terdekat Ibu ya, seperti ibu, ayah, interaksi anak dan orang tua harus selalu ya Bu ya, dipentingkan sekali ya di sini. Mulai dari pendidikan. Anak-anak sekarang tidak cukup puas dengan kata tidak atau jangan. Betul. Kenapa tidak? Kenapa jangan? Maka orang tua harus bisa memberikan contoh. Jadi, dan kasih sayang pun kita harus tahu bisa dibedakan usianya. Cinta dan kasih sayang untuk anak yang balita berbeda dengan cinta kasih sayang yang kita bisa berikan kepada anak sudah remaja, misalnya ciuman salah satunya. Mungkin kalau balita masih wajar aja ya, dicium. masih wajar. Nah, ketika yang ciuman untuk anak remaja, mungkin kadang-kadang yang berbeda jenis gender, mungkin akan ada penolakan. Mungkin seperti apa batas kasih sayang yang kita tunjukkan. Nah, kira-kira untuk hak anak, banyak sih yang masih bingung. Itu haknya bukan punya hak orang tua aja harus bisa memarahi anak ya, memarahi si anak. Jadi hak anak itu apa Bu ya? Dasar ya. Hak dasar itu hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau ada undang-undang perlindungan anak, ada beberapa hak yang menjadi hak anak seperti hak untuk bermain, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama atau identitas, kemudian mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, akses kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Jadi banyak hak yang harus kita berikan oleh orang tua kepada anak-anak ya. Jadi tadi yang bermain
Iya. kapan anak-anak bisa bermain, kapan belajar, hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi anak-anak mungkin ada beberapa yang kita temukan ada eksploitasi pada anak, sehingga anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang Iya, betul sekali. seharusnya. Marilah hai semua rakyat